Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, baik saudara kasih, kita akan diskusi atau kita akan bahas sore hari ini tentang wider yang keberapa? Ketiga hari ini. Nah, saudara kasih, kita akan bahas khusus tentang tema kita, yaitu visi yang lebih besar dari diri sendiri. Di dalam Kejadian 12 ada dua ayat yang Tuhan bicara kepada Abraham. Di situ dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Wider, ada wider di sana, besar, luas. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, sama-sama kita baca. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu berapa banyak bangsa? Berapa banyak kaum? Semua kaum di mana saudara? Di muka bumi akan mendapat berkat. Panggilan Abraham menegaskan bahwa berkat Tuhan tidak berhenti pada satu orang, tetapi dirancang untuk mengalir kepada banyak orang. Inilah inti dari wider, yaitu satu orang menjadi berkat bagi banyak orang. Wider, dia diperluas. Tuhan memberkati kita dengan tujuan bukan sekedar kenyamanan. Kejadian 12:2 tadi katakan bahwa engkau akan membuat Abraham, atau Tuhan akan membuat Abraham. Dia katakan, aku akan menjadikan engkau, Abraham, bangsa yang apa saudara? Besar. Dan memberkati engkau, serta membuat nama masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tahukah saudara, Abraham sudah berakhir, saya dan saudara yang melanjutkan itu semua. Sebagai keturunannya, kita yang melanjutkan itu semua. Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Berkat itu memiliki arah dan tujuan, bukan hanya untuk dinikmati pribadi, tapi untuk mempersiapkan kita menjadi saluran berkat. Ini harus kita pahami. Visi Tuhan selalu lebih besar dari kebutuhan pribadi kita. Amin. Ini yang harus kita pahami. Visi Tuhan jauh lebih besar dari kebutuhan saya dan saudara. Kita hanya bisa mendapatkan visi Tuhan wider apabila kita keluar dari melihat kepentingan diri kita sendiri. Memang kita punya kebutuhan, tapi kita tidak bisa menghabiskan waktu dan perhatian kita untuk melihat kebutuhan kita. Alasannya apa? Karena rencana Tuhan mencakup berapa orang saudara? Banyak orang, bukan satu kehidupan saja. Alkitab berkata dalam Yesaya 55, di situ dikatakan ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu, visiku dan visimu. Saudaraku, kita melihat bahwa Alkitab menjelaskan bahwa pikiran dan jalan Tuhan melampaui cara pandang kita, perspektif kita, cara pandang kita, point of view kita, cara kita menyimpulkan, cara kita menilai, itu berbeda. Apa yang kita anggap sebagai kebutuhan pribadi seringkali hanyalah bagian kecil dari rencana besar Tuhan bagi banyak orang dan bahkan lintas negara. Kita tidak boleh terperangkap atau dipenjara dengan melihat kebutuhan kita. Karena semakin kita melihat kepada kebutuhan kita, semakin kita melihat semakin banyak yang akan kita perlukan. Coba saudara lihat, pulang saudara lihat. Lama-lama saudara kasih, beras pun nanti kita pingin beras yang merah, kalau merah hitam, kalau hitam hijau, lama-lama saudara kita minta yang kuning, dan lama-lama saudara kasih, hanya untuk beras saja
kita menghabiskan waktu cukup banyak, perhatian, belum lagi yang lain. Itulah sebabnya saudara yang kasih, kita selalu melihat seperti Tuhan melihat secara global. Saudara yang kasih, Alkitab menerangkan kepada kita bahwa Yusuf, kita lihat sebagai contoh, dari kebutuhan pribadi menjadi apa saudara? Rencana generasi. Kalau kita baca dalam Kejadian 37 sampai dengan yang ketiga sampai ke 50, ada belasan pasal di situ dikatakan bahwa bagi Yusuf kebutuhan pribadinya itu sederhana. Yaitu apa saudara kekasih? Dia ingin apa saudara? Dibebaskan dari penjara, dipulihkan dari ketidakadilan, hidup aman dan layak, kembali menjadi anak papa. Itu Yusuf. Sama dengan kita. Yang penting ada makan, ada pakai, tempat tinggal walaupun sedikit asal tidak kontrak, ya lumayan walaupun motor, kadang-kadang macet pun nggak apa-apa lah, yang penting ada. Ketimbang saya menghafal atau menghayal punya dapat mobil. Nah saudara kan gak sih? Tetapi apa yang terjadi? Yusuf, Alkitab berkata, namun Tuhan memakai proses panjang di mana ada pengkhianatan dari saudara-saudaranya, ada proses di penjara, bukan sekedar untuk memulihkan hidup Yusuf, melainkan apa saudara? Menyelamatkan banyak orang dan generasi. Saudara lihat? Ketika kita berfokus kepada diri kita sendiri, kita menelantarkan apa yang menjadi tujuan utama Tuhan menghadirkan kita di bumi ini. Tuhan menghadirkan kita di bumi ini bukan sekadar tidur enak, makan enak, pakai bagus, saudara yang kasih. Bukan sekadar nyaman, tapi saya ada untuk generasi. Coba katakan sama-sama. Yes. Bahkan dalam Kejadian 50 ayat 20 dia bilang begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi apa? Allah telah mereka-rekakannya untuk apa? Kebaikan, untuk memelihara suatu keluarga. Saudara lihat? Ternyata Yusuf mulai keluar dari kebutuhan pribadinya. Dia tidak hanya merindukan dan dia tidak pernah berpikir untuk kembali kepada bapaknya. Dia tidak pernah berpikir untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi dia mulai melihat bahwa kepentingan bangsa, dia punya visi jauh ke depan. Jadi walaupun Yusuf saudara yang kasih, dia dalam keadaan yang terpuruk, tapi dia punya visi jauh ke depan untuk melihat satu bangsa yang besar. Saudara-saudara yang kasih, kalau kita tunggu sampai semuanya beres dan nyaman, visi kita hanya di ambang pintu. Kita tidak bisa keluar dari rumah kita. Visi kita menentukan perjalanan kita. Katakan, visi saya menentukan perjalanan saya. Karena visi itu penglihatan. Kalau Anda buta, Anda hanya meraba-raba. Jadi kita hanya bisa berjalan sejauh visi kita. We can walking as far as our vision is. Kita hanya bisa berjalan sejauh visi kita. Sejauh Anda memandang, sejauh itu Anda berjalan. Tidak peduli sekolah mau berapa tinggi, kekayaan mau berapa banyak, kamu tinggal di kota apa, makanan mau apa, pakaian mau apa, sabun mandi mau merek apa, it doesn't matter. Itu tidak masalah. Menjadi masalah adalah apa yang saudara lihat. Amen. Apa yang kita lihat itu yang menjadi esensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita belajar dari Yusuf. Apa yang Yusuf lihat sebagai penderitaan pribadi, Tuhan lihat sebagai apa? Bagian kecil dari rencana besar, menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan dan menjaga garis keturunan janji Mesias. Perjalanan panjang yang nantinya dari keturunan Yusuf akan ada lahir sang Mesias. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat Tuhan dirancang untuk mengalir bukan berhenti.
Saudara mau diberkati dan pasti kita diberkati, amin. Ketika Anda diberkati, kita diberkati. Ingat, berkat itu bukan untuk stop, tapi untuk apa saudara? Mengalir. Ini rahasianya. Kalau kita menerima berkat, berkat itu tidak boleh diparkir. Kendaraan boleh ada parkir, berkat dilarang parkir. Bilang kanan atau kiri, berkat dilarang parkir. Ya, coba kita lihat dari Kejadian 12 ayat 3. Tuhan bilang apa? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi bagian terakhir, olehmu. Jadi Tuhan memberkati Abraham bukan hanya supaya kebutuhannya terpenuhi, tetapi supaya semua kaum di muka bumi diberkati melalui dia. Kalau kita perlengkapi kita dengan pemahaman bahwa aku ada untuk menjadi berkat, saya percaya Tuhan akan merubah hidup saudara dengan cara yang luar biasa. Karena visi dia mengandung kuasa. Visi yang kita lihat dia punya kuasa untuk menarik kita. Jika visi hanya sebatas kebutuhan pribadi, aliran berkat akan berhenti. Ingat, visi Tuhan selalu apa saudara? Selalu apa? Dan meluas. Kita mulai merubah cara berpikir kita tentang berkat. Karena berkat itu, dia mendampingi visi. Berkat tanpa visi mubashir. Orang yang punya visi, berkat akan mendampingi visi itu. Pasti. Kita lihat contoh Alkitab di dalam Kejadian 12, 1-3 tadi sudah ada di sana. Bahwa Abraham taat meninggalkan zona nyamannya demi apa saudara? Visi Tuhan. Dia mungkin hanya memikirkan keamanan dan masa depan keluarganya, tapi Tuhan sedang membangun sebuah rencana keselamatan bagi bangsa yang besar melalui keturunannya. Sudah lihat? Mulai dari pribadi, tapi dia berakhir dalam satu tujuan yang besar. Visi Tuhan melampaui kebutuhan pribadi. Karena Tuhan selalu melihat dampak yang lebih luas dan lebih jauh daripada yang bisa kita bayangkan. Kita bisa lihat itu. Kalau kita berdoa dan kita berkata, Tuhan berkati saya, maka saudara mesti tahu bahwa berkat itu datang bagi mereka yang punya visi. Orang yang punya visi, dia berani berdoa. Doanya jelas. Doanya tanpa tedeng aling-aling, doanya tidak pakai perasaan, doanya memakai visi. Haleluya. Yang ketiga, baca bersama saya. Identitas kita diperluas saat hidup kita berdampak bagi orang lain. Apa artinya ini? Ini artinya saudaraku yang kasih, kita tidak melihat siapa saya dari pencapaian, tetapi identitas kita dibentuk terutama pada waktu kita bukan memiliki apa-apa, tapi melainkan siapa yang kita berkati, siapa yang kita pengaruhi. Identitas kita seperti itu. Saat saya hidup, berapa banyak orang yang saya tolong, berapa banyak kebaikan yang saya salurkan. Berapa banyak yang saya bawa mereka ke hadapan Tuhan. Berapa banyak saya menjadi jawaban doa bagi orang lain. Berapa banyak saya menjadi saluran berkat. Karena identitas kita bergeser akan diperluas dari aku diberkati menjadi aku diutus untuk dipakai Tuhan. Perhatikan ini.
Bergeser dari aku diberkati, bukan sampai di situ. Tapi aku diutus untuk menjadi apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita mau bicara soal wider, kita tidak bisa hindari itu. Katakan, aku diberkati dan aku diutus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu namanya wider. Nah, kita dikenal bukan, saudaraku yang kasih, apa yang kita miliki. Identitas di situ dikatakan tadi bahwa olehmu semua bangsa, semua kaum akan diberkati. Jadi identitas Abraham dikenal, berapa banyak dia berdampak. Itu yang paling penting. Semakin hidup kita berdampak bagi orang lain, semakin jelas siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Semakin saya berdampak, semakin jelas saya di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, semakin saya berdampak, semakin jelas identitas saya di hadapan Tuhan. Haleluya, amen. Ini levelnya sudah naik, bukan sekedar diberkati. Katakan, bukan sekedar diberkati, tapi berdampak. Bukan sekedar penerima berkat, tetapi pembawa berkat. Apa saudara? Bukan sekedar penerima berkat, tapi pembawa berkat. Kuat dengan suara yang lantang, come on! Yes. Itulah identitas kita. Siapa kamu? Saya pembawa berkat. Siapa saudara? Bukan aku diberkati. Siapa saudara? Pembawa berkat. Prinsip. Ini kebenaran yang harus menggugah kita. Dalam Kejadian 12b 2b dikatakan, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Lihat. Jadi kemasyhuran kita bukan apa yang kita miliki, tapi berapa banyak yang kita bagikan keluar, berapa banyak yang kita membawa pengaruh. Berapa banyak orang yang terjangkau dengan apa yang kita punya. Tuhan katakan engkau akan menjadi berkat. Artinya apa? Bukan hanya menerima berkat, tetapi apa? Berubah menjadi pribadi yang membawa berkat dimanapun kita berada. Katakan, saya diberkati dan pembawa berkat. Come on. Jadi prinsipnya kalau Anda diberkati, itu baru koma. Selanjutnya, pembawa berkat. Kalau hanya sampai diberkati, semua berkat itu mubasyir. Anda tidak punya beras banyak lalu makan setiap saat. Betul? Anda tidak punya pakaian yang banyak dan setiap saat Anda ganti. Tidak juga. Semuanya itu ada sesuai dengan kebutuhan kita dan berapa banyak kita menjadi saluran. Nah, sekali lagi saudara yang kasih, wider itu terjadi saat hidup kita diukur dari dampak, bukan pencapaian. Coba katakan, dampak bukan pencapaian. Ini saya mau terangkan. Penting ini. Pencapaian itu berfokus pada apa yang kita raih. Achievement. Jabatan, keberhasilan, gelar, angka-angka. Angka-angka apa? Saya punya mobil 3, motor 4, tabungan sekian banyak. Saya punya rumah sekian, saya punya ternak sekian, saya punya tanah sekian, saya punya usaha sekian. Angkanya dihitung. Lalu pengakuan. Saya orang penting, saya dibutuhkan di mana-mana. Itu berfokus kepada diri sendiri. Itu pencapaian. Apakah itu baik? Baik. Tapi itu baru koma. Sedangkan dampak itu apa saudara? Berfokus pada siapa yang berubah dan diberkati. Jadi gereja itu besar oke. Tapi
Berapapun jumlah kita ada, berapa banyak kita membawa dampak bagi masyarakat. Amen. Makanya kita punya 4 legasi. Salah satu legasi Kupang Wise sudah berdampak kemana-mana, saudara kekasih. Amen. Dampak, bukan pencapaian. Nah, seringkali saudara kekasih, cara iblis membuat kita ingin mencapai terus. Saya belum punya ini, saya belum bisa. Jadi tunggu dulu. Kapan saya punya ini baru saya bisa pergi. Akibatnya apa? Kita penuh dengan pencapaian, tetapi kita tidak berdampak. Itu bukan rencana Allah. Rencana Allah yang terakhir saya menjadi pengaruh, membawa dampak bagi dunia ini. Saya membawa virus kebaikan bagi dunia ini. Di mana saya berada, saya bawa virus yang namanya kasih. Amen. Saya pakai kata virus. Itu dia mudah dan cepat melanda, cepat merambat. Virus kebaikan. Amen. Oke. Wader terjadi ketika ukuran hidup kita bergeser dari apa, saudara? Seberapa tinggi aku naik menjadi seberapa banyak orang ditolong, dipulihkan, didekatkan kepada Tuhan. Makanya tahun ini saya canangkan SPK mesti 3 kali, saudara. SPK mesti 3 kali, saudara. Amen. Saya akan main tunjuk saja. Ini jadi pembina. Tidak ada cerita. Karena kita sudah sepakat wider. Amen. Tidak ada cerita. Bilang kiri kanan, wider tidak ada cerita. Sekali lagi, baca tulisan di atas tadi. Ulangi itu, Pak. Wider terjadi ketika ukuran hidup bergeser dari berapa tinggi aku naik menjadi berapa banyak orang ditolong, dipulihkan, didekatkan kepada Tuhan. Katakan, saya siap. Itulah wadah. Ada cerita. Harus. Kalau kita tidak begitu, mengapa kebenaran dibukakan kepada kita? Lebih baik kita jadi gereja tradisi, iya kan? Yang sekedar dukri, salam. Duduk berdiri, salam. No. Kita mesti punya visi yang luas. Coba lihat tangan, saudara, katakan. Bukan berapa banyak yang kamu miliki, tapi berapa banyak yang kamu bagikan. Dengar rahasia ini. Orang yang punya visi, kalau dia punya sedikit, dibagikan yang sedikit menjadi banyak. Tapi kalau orang tak punya visi, tapi punya pencapaian yang banyak, dia tidak akan pernah bisa membagikan, karena dia buta. Dalam Yohanes 15:8 bilang apa? Bahwa kalau kita baca, dia bilang hidup kita harus apa? Berbuah dan memberkati banyak orang. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Upah sejati bukan hanya hasil pribadi, tetapi kesetiaan yang berdampak. Kita lihat Matius 25:21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi saudara kekasih, dari ayat ini kita temukan bahwa pencapaian bisa berhenti pada diri sendiri, tetapi dampak selalu melampaui diri sendiri. Masalahnya, kalau kita tidak waspada, kita menghabiskan hidup ini dengan pencapaian. Capek, sudah terakhir capek. Kan sudah capek semua toh? Terakhir apa, saudara? Capek. Begitu sudah capek, semua yang dia punya useless, tidak ada guna karena sudah capek. Sudah capek ini kita bisa ganti dengan sudah loyo, sudah hilang semangat. Bahkan dia sudah direkomendasi oleh dokter, jangan lagi kena angin. Kalau kena angin bisa kena super flu. Nah, sehingga dia pun dilarang naik motor, dilarang naik mobil. Padahal dia punya motor banyak, mobil banyak.
Rumah pun tidak boleh buka jendela. Nah, kalau kena angin sedikit bisa mati. Akibatnya dia mencapai banyak hal tapi udah capek. Sudah tidak lagi berguna. Dan Yesus tidak mengajarkan kita menjadi hamba yang setia dan tidak berguna. Tapi hamba yang setia dan apa saudara? Berguna. Salah satu kegunaan kita adalah berdampak bagi orang lain. Kita mesti harus pikirannya luas. Itulah wadah. Pencapaian bisa berhenti pada diri sendiri, tetapi dampak selalu meluas melampaui diri sendiri. Artinya, tidak kenal batas usia, tidak kenal saudara punya latar belakang pencapaianmu seperti apa, tidak kenal saudara yang kasih apa yang saudara punya, tapi dimanapun saya berada, berapapun usia saya tetap menjadi world impactor, membawa dampak bagi dunia ini. Katakan, saya pembawa dampak bagi dunia. Come on! World impactor. Saya selalu deklarasi, salah satu deklarasi saya dari ratusan deklarasi yang saya deklarasi tiap hari. Ratusan. 66, 1 sampai 60. Tapi dalam satu poinnya saya bagikan hari. Hari ini deklarasi kayak berapa? 15. Saudara 15, tapi saya tiap hari itu 66. Tiap hari. Dan itu saya sudah tularkan. Terima dalam nama Yesus. Amin. Apa yang saya deklarasikan, itu yang saya nikmati, saudara yang kasih. Nah, jadi saudara yang kasih lihat. Yang keempat, melalui ketaatan satu orang, Tuhan menjangkau banyak orang. Kejadian 12 ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan menyatakan bahwa semua kaum di muka bumi akan diberkati karena Abraham. Coba lihat tangan saudara, katakan, kota dan bangsa saya diberkati karena saya. Pekerjaan dan di mana saya berada diberkati karena saya. Gereja saya diberkati karena saya. Katakan. Keluarga saya diberkati karena saya. Amin. Itu yang Tuhan lihat. Tuhan tidak melihat ketidakberdayaan. Tuhan selalu melihat potensi Tuhan dalam diri saya dan saudara. Namanya juga anak Tuhan. Jadi Tuhan melihat pada saya dan saudara itu seperti dia melihat dirinya sendiri. Ketaatan pribadi membawa dampak global. Haleluya. Sedangkan visi kecil saat visi kita selaras dengan hati Tuhan, apa yang terjadi? Dampaknya melampaui generasi dan wilayah. Dampaknya luas. Saya ingat waktu kita mulai tunas bangsa di sini. Di sini ada pohon kelapa di sini. Alex ada mungkin potong-potong kayu di sini. Baru mulai teka. Alex bilang, Tuhan bilang ini sekolah kita akan berdampak internasional. Dan betul, Alex bolak-balik Malaysia berapa kali? Kita semua bolak-balik Malaysia berapa kali? Betul ya? Terlihat dampaknya internasional. Lalu materi mereka internasional. Sudah lihat? Amin. Coba kita lihat ilustrasi ini. Bayangkan seorang petani memegang satu benih. Bayangkan seorang petani memegang satu benih kecil. Jika benih itu disimpan di tangan, aman, bersih, dan tidak berisiko. Tetapi hasilnya terbatas, tidak ada panen, tidak ada dampak. Namun ketika benih itu ditanam di tanah namanya ketaatan, dia harus mati lebih dahulu. Tidak terlihat, tidak instan, bahkan berisiko. Tapi beberapa waktu kemudian apa yang terjadi? Satu benih menghasilkan banyak bulir. Dari satu ladang lahir panen yang memberi makan banyak orang, bahkan lintas wilayah. Apa artinya ini? Ketaatan pribadi mungkin terlihat kecil dan sederhana, tetapi saat ditaati, Tuhan mengembangkannya menjadi dampak global. Kenapa orang tidak mau berdampak dan tidak pernah berpikir berdampak? Karena mereka berpikir bahwa saya tidak punya hal yang besar.
Padahal dampak itu dimulai dari berpikir dengan yang kecil yang kita punya. Apa yang saudara punya? Doa, senyuman, talenta, sepotong ini, sepotong itu, sedikit ini dan sedikit itu. Tapi kalau Anda ramu dengan bumbu yang namanya ketaatan, akan membawa hidupmu menjadi dampak yang luar biasa. Sebaliknya kita lihat bahwa visi yang kecil menyimpan benih itu untuk diri sendiri menghasilkan buah terbatas, bahkan tidak ada dampak. Betul kan? Terlihat hanya di tangan aja. Padahal itu kalau tanam. Bilang kiri kanan, jangan simpan benih visimu. Dilarang simpan benih visi saudara. Harus berani kembangkan, amen. Berani bertindak, berani melangkah. Banyak hal yang saudara bisa lakukan. Belajar bahasa Inggris, belajar bikin ini, bikin itu. Belajar banyak hal. Saya dulu penjahit. Saya jahit satu jas, waktu saya zaman jahit satu jas itu masih 900.000. Kemarin saya jahit karena ada mau kepentingan wisuda. Itu penjahit bilang, sudah ini Pak Pendeta. Dia 1,3 tapi saya kasih Pak Pendeta 1,1. Saya dalam hati, tapi sekarang saya tidak lagi menjahit jas. Saya rubah. Kalau satu jahitan jas 1 juta. Sekarang saya rubah. Bikin rumah. Rumah saya laku, tidak baik-baik Pak Farhan, 275 juta. Jadi saya rubah. Daripada saya menjahit, saya naik jadi builder, pembangun rumah. Kemarin Yanto beli rumah saya, 275 juta. Bayangkan ini, saya pernah terima uang speed 1 miliar bikin rumah. Cuman saya baik hati, saya kasih dia diskon 100 juta. Ibu Messi Puramo turun, 100 juta cash. Dapat pengusaha di bawah kolong langit begitu kasih diskon 100 juta. Enggak ada. Kecuali orang yang punya visi. Enggak ada diskon 100 juta. Saya rubah, Pak. Karena saya pikir kalau menjahit terus menjahit. Saya punya jahitan terkenal sampai di Amerika, di Inggris, Jerman, London, sampai di mana, di Wellington, di New Zealand, di mana-mana jahitan saya sampai. Saya kirim. Mereka jahit sini tidak puas, mereka pulang kasih lama saya kirim, saudara. Dan yang luar biasa saya jahit, Suset Heting punya mungkin 12 potong. Habis dia bikin KKR, saudara tahu, bikin seminar, saudara tahu itu persembahan seminar. Mereka kasih, dia kasih untuk saya. 1 tas babai, semua dia bilang, John ini seminar uang kasih kamu. Dia panggil saya, dia masuk kamar pribadi di hotel Angger di sini. Panitia tengah, kenapa? Dia bilang, ya kasih tahu sama-sama. Aneh bukan? Padahal saya mengharapkan saya menjadi penterjemah, karena waktu itu penterjemah saya yakin saya the best waktu itu. Saya yakin. Tahun 98 saya the best pasti. Sekarang aja masih the best kalau bahasa Inggris. Tapi orang tidak pakai saya, entah satu hal. Tapi dia tutup dia yang lain, saya kan bisa jahit. Tutup saya bahasa Inggris, karena saya siapkan diri, saya bisa menjahit. Waktu saya menjahit, hasilnya bayangkan seminar 3 hari Imam Weber, itu uang lurus kasih saya. Panitia tidak tahu sampai sekarang kecuali saya kasih tahu. Dan saya hitung-hitung, saya beli mesin cuci sampai sekarang. Mesin ada terpakai di sana. Jadi saudara kekasih, jangan pernah melihat dirimu kecil. Amin. Siapkan diri, perluas kapasitas saudara. Haleluya. Kemarin Pak Pip banyak ngomong dari sisi pengetahuan yang sangat luas menjadi imam. Beliau dokter sebentar profesor, dia bilang bodoh-bodoh. Saudara kekasih, imanmu kalau kamu tidak belajar merendahkan diri, yang kecil itu hanya kecil. Tapi kalau kau belajar menanam yang kecil, tahukah Anda, kita mulai dari setitik janin bukan? Amin. Sekarang sudah berat berapa kilo, saudara kekasih. Bilang di kiri kanan, lanjutkan. Lanjutkan apa? Lanjutkan menjadi berkat. Amin. Oke, ini luar biasa. Jadi, diberkati untuk menjadi berkat. Katakan, diberkati untuk menjadi berkat. Hidup dipanggil untuk berdampak.
Wonder terjadi ketika visi kita melampaui diri sendiri. Visi harus selalu lebih besar dari isi dompet kita, fasilitas kita, materi kita. Visi kalau masih sesuai dengan, visi saya sesuai dengan uang saya 1 juta saya dapat. Itu bukan visi, itu rencana. Karena rencana saya sesuai dengan uang saya. Tapi kalau visi harus melampaui uang saya, melampaui fasilitas saya, melampaui visi harus sesuai dengan apa yang Tuhan punya. Amen. Dan kalau Tuhan melihat itu dan saudara lihat, makanya dia bilang, Abraham coba kau lihat. Apa? Lihat ke atas. Hitung itu bintang-bintang. Abraham bilang, pasti banyak, pasti banyak, pasti banyak. Saya sudah hitung. Namanya pasti banyak. Saudara lihat? Abraham disuruh hitung bintang. Artinya Tuhan mempercayai Abraham bisa hitung. Seandainya begini. Abraham mendengar Tuhan Abraham hitung bintang. Oke. Sekarang Tuhan bantu saya hitung ya. Karena saya tidak mampu, tapi karena Tuhan suruh, bantu saya. Kira-kira Abraham berhasil bisa hitung bintang atau tidak? Bisa ke sana. Kenapa dia bisa? Karena Tuhan menyertai dia. Tuhan waktu itu Abraham, banyak aja Tuhan. Jadi saudara lihat, kemampuan menghitung, Tuhan tahu. Masa Tuhan menyuruh Abraham sesuatu yang tidak mungkin? Tidak ada yang? Oke. Mari kita deklarasi bersama. Kita bangkit berdiri, kita deklarasi ini. Sama-sama di depan, 2, 3 mulai. Aku diberkati untuk menjadi berkat. Hidupku dipakai Tuhan untuk menjangkau lebih dampak luas dalam nama Yesus. Amin. Kasih pujian bagi dia. Come on. Jadi kesimpulan saya singkat saja. Ukuran saya diberkati adalah saya menjadi dampak. Ukuran saya diberkati apabila saya berdampak. Kalau tidak berdampak, apapun yang kamu punya semuanya gak ada artinya apa-apa. Tapi kalau berdampak, 5 roti dan 2 ikan, sisanya berapa banyak? 12 bakul. Haleluya. Saya deklarasikan itu terjadi 2026 khususnya dari atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, karirmu, usahamu, anak-anakmu, istrimu, suamimu, ibumu, bapakmu, adikmu, kakakmu, om, tante, saudaramu, dalam zaman terjadi dalam nama Yesus. Visimu jauh ke depan dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Engkau bukan saja memiliki, tapi engkau mempunyai pelipat gandaan dari semua yang kamu miliki. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Cabut setiap akar-akar yang hanya melihat pencapaian dan untuk kepentingan sendiri. Dalam nama Yesus. Mulai hari ini bersama dengan umat Tuhan, saya deklarasikan, aku akan keluar melangkah menjangkau yang lain. Membawa kesaksian, bersaksi kepada orang lain, melakukan kebaikan-kebaikan. Dan apapun yang saya lakukan, saya tahu itulah keturunan Abraham. Menjadi berkat bagi banyak kaum. Terima kasih Bapa, karena dalam diri kami ada darah keturunan Abraham dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Semua keturunan Abraham yang berdampak katakan amin, amin, amin.